siang hari ini biidznillah ta'ala kita akan lanjutkan ta'liq ala kitab Umdatul Ahkam wa la yazalu al-kalamu fi kitabin jami'in kama naqala al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian melakukan salat fi thawbil wahid, dengan hanya menggunakan satu kain, walaysa ala atiqihi minhu syai', sementara di atas pundaknya itu tidak ada kain yang menutupinya. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah, tentu berkaitan dengan pakaian di dalam salat. Dan perlu kita pahami semua bahwa aurat itu ada dua macam. Ada berapa macam? Dua macam. Yang pertama auratun fis salat. Yang pertama aurat di dalam salat, dan yang kedua auratun kharijas salat, aurat di luar salat. Aurat di dalam salat untuk laki-laki sama dengan di luar salat. Ma baina surrati ila rukbah, antara lutut dengan surrah. Apa surrah? Pusar. Antara pusar sampai dengan lutut. Itu untuk laki-laki. Menurut jumhur ulama, ini aurat di dalam salat. Maka tidak boleh seorang salat tanpa menutupi area tersebut. Tanpa menutupi area tersebut tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat, misalnya orang tidak memiliki pakaian sama sekali, hanya punya misalnya celana dalam, maka tidak mengapa sholat di dalam rumahnya hanya dengan menggunakan itu karena memang itu yang dia punya. Tapi kalau masih ada yang lain, walaupun misalnya karung, harus dipakai demi untuk menutup auratnya. Ini aurat di dalam sholat untuk laki-laki. Kalau tadi kami sampaikan, ini pendapatnya jumhur ulama. Adapun pendapat Hanabilah mengatakan kalau untuk sholat, maka ma baina rukbah ila an yughatta ahadul atiqain, dari mulai lutut sampai dengan salah satu pundak tertutup. Salah satu pundak tertutup. Jadi dari mulai lutut sampai dengan salah satu pundaknya tertutup. Ini menurut Hanabilah. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW mengatakan, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid, tidak boleh salah seorang di antara kalian menunaikan salat dengan menggunakan satu kain, sementara tidak ada yang menutupi pundaknya. Tidak ada yang menutupi pundaknya. Di dalam riwayat yang lain, walaysa ala ahadi atiqaihi syai'un, sementara tidak ada satupun yang menutupi salah satu pundaknya. Inilah yang dianut oleh mazhab Hanabilah berkaitan dengan aurat salat untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, aurat di dalam salat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini aurat salat. Perlu antum garis bawahi aurat salat. Saat membaca kitab-kitab para fuqaha, lihat pembahasan mereka, pasti mereka akan mengatakan wa hadhihi auratun fis salat, wa hadhihi auratun kharijas salat. Sehingga membuka wajah untuk salat bagi wanita ini semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan tadi kedua telapak tangan.
kecuali dalam kondisi darurat di tempat-tempat terbuka, maka wanita sebagaimana yang disampaikan oleh para fuqaha tastur wajhaha khasyatal fitnah, menutupi wajahnya karena khawatir akan memfitnah, menutup wajahnya karena khawatir akan memfitnah. Ini aurat di dalam salat. Yang kedua, aurat di luar salat. Aurat di luar salat, para ulama sepakat untuk kaum laki-laki, illa al-Hanabilah, kecuali al-Zahiriyah, untuk jumhur ulama sepakat bahwasanya aurat di luar salat untuk laki-laki antara surrah ila rukbah, antara pusar dengan lutut, antara pusar sampai dengan lutut. Kalau kemudian ada yang mengatakan, bukankah dulu Nabi SAW pernah duduk dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan paha beliau terbuka. Abu Bakar dan Umar pun melihat. Begitu Uthman ibn Affan masuk ke rumah Aisyah, Nabi SAW langsung melihat, langsung kemudian menutup pahanya. Seperti yang dikatakan oleh Muqayyim rahimahullah ta'ala, bahwa ada aurat mughallaqah dan ada aurat mukhaffafah. Ada aurat yang berat dan ada aurat yang ringan. Dan paha ini termasuk aurat yang ringan. Sekalipun demikian, jangan sampai kita meremehkan, tetap harus ditutup sebagaimana Nabi SAW kebiasaan beliau untuk menutup pahanya. Ini aurat di luar salat untuk laki-laki. Sampai di sini paham? Aurat di luar salat untuk laki-laki antara lutut sampai dengan mana? Sampai dengan pusar. Ini harus ditutup. Kemudian aurat di luar salat bagi perempuan, sebagaimana disampaikan oleh Abidah As-Salmani, seorang tabi'in jalil, bahwasanya al-mar'atu kulluha aurah, wanita itu semuanya aurat. Wa tuftahu ainatun wahidatun, wanita semuanya aurat dan dibuka satu mata, lihajati masyiha wa ru'yatiha ila tariq, karena memang wanita butuh untuk melihat jalan saat dia berjalan. Ini satu mata. Ma'asyiral ikhwah, jumhur kemudian dalam masalah aurat di luar salat ini sepakat bahwasanya seluruh wanita, seluruh jasadnya wanita itu aurat harus ditutupi, kecuali yang dibutuhkan untuk berjalan. Dalam hal ini mata saja terbuka, dua-duanya ini tidak mengapa karena darurat. Ikhwas sekalian azakumullah, ini kalau bicara aurat wanita di depan umum, artinya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini semua tubuhnya dari mulai rambut, wajah sampai semuanya, sampai kaki harus ditutup semuanya, kecuali tadi ada hajat membuka bagian matanya untuk kebutuhan melihat. Bagaimana aurat wanita di hadapan sesama wanita, atau aurat wanita di hadapan mahramnya, atau aurat wanita di hadapan wanita non-muslim? Takallama al-fuqaha kalaman tawilan wa ikhtalafu fi majaliha wa sya'niha. Para ulama, para fuqaha membahas banyak tentang aurat wanita, wabil khusus berkaitan dengan wanita di hadapan wanita atau di depan mahramnya. Dan dalam hal ini ada yang membedakan antara aurat wanita di depan mahramnya, antara wanita di depan sesama wanita muslimah, antara wanita dengan di hadapan wanita kafirah. Ada yang membedakan, tapi yang Allah Ta'ala alam, secara khusus tidak ada nas yang warid memang yang menunjukkan demikian.
Wa asyara ilaihi Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan dalam hal ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyampaikan bahwa aurat wanita di hadapan wanita atau di hadapan mahramnya atau di hadapan wanita kafir ma yahtaju ilaihi li amaliha al-yawmi, dia tutupi hal-hal yang memang tidak dibutuhkan dalam keseharian. Artinya apa? Untuk pekerjaan-pekerjaan harian itu biasanya wanita terbuka sampai dengan sikunya. Dengan demikian dari siku sampai dengan yang lain ditutup. Ya. Demikian juga bagian bawah. Bagian bawah ini ditutup kecuali lihajati halil amal, kecuali untuk kebutuhannya dalam melakukan pekerjaan harian. Ya biasanya bajunya wanita sampai dengan betis paling bawah. Tidak mengapa terbuka sampai sana. Tidak mengapa terbuka sampai sana, misalnya sampai dengan mata kaki atau di atas mata kaki sedikit, sebagaimana pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh wanita di dalam rumah. Maka selain itu wajib ditutup. Kenapa demikian? Karena boleh jadi kalau membuka lebih, maka ini akan memfitnah walaupun sesama wanita. Apalagi dengan maraknya LGBT, banyak wanita yang justru termotivasi, terpancing syahwatnya, terpancing libidonya kepada wanita. Oleh karenanya jangan sembarangan, jangan mentang-mentang wanita dengan wanita kemudian membuka aurat di depan wanita, atau bahkan membuka alat-alat ataupun anggota tubuh yang vital di hadapan sama wanita. Ini tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Ini ringkasan yang berkaitan dengan aurat. Sekali lagi, ada aurat fis shalah wa auratul kharij shalah. Aurat itu ada dua macam, aurat di dalam salat dan ada aurat di luar salat. Untuk di dalam salat tadi sudah kami sampaikan, laki-laki itu ma baina surrah ila rukbah, antara pusar sampai dengan lutut. Ini menurut jumhur ulama dan ini yang rajih. Ini yang rajih. Kalau tadi Hanabilah mengatakan dari mulai lutut sampai dengan salah satu pundak tertutup, berdasarkan hadis ini la yusalli ahadukum fi thawbil wahid wa laysa ala atiqi min syai'. Ini ditaujih oleh jumhur ulama, diarahkan oleh para ulama bahwasanya larangan ini laisa litahrim, tidak menunjukkan yang haram, akan tetapi litanzih, untuk menunjukkan lebih baiknya, lebih afdalnya orang ketika menunaikan sholat, maka dia menutupi badannya sampai pundak-pundaknya ditutupi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian-pakaian kalian, bahkan ambillah perhiasan-perhiasan kalian saat kalian datang ke masjid untuk menunaikan sholat. Ini satu tanda bahwasanya dalam masalah sholat kita memang harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mentaati Allah, mengagungkan Allah dengan pakaian yang kita pakai, maka sholat ini akan sangat lebih mudah, terbantu khusyuk di dalam menjalankan sholat, sangat lebih mudah untuk mengarahkan hati, bisa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang dibaca, mentadabburi apa yang dibaca. Ini akan lebih mudah dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, baik dengan pakaian, dengan gerakan ataupun yang lainnya. Dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil, yang bagi insan atau muslim an yatazayyana inda salat. Hendaknya bagi seorang muslim ketika dia menunaikan salat bertazayyun, berhias. Berhias dalam arti kata kita menggunakan pakaian yang terhormat, yang menunjukkan kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya, bahwasanya ketika kita sedang salat berarti kita sedang bermunajat kepada Allah. Kita sedang berbincang, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan suara yang lirih, tapi Allah Azza wa Jalla mendengar. Maka sangat logis dan sangat beradab ketika kita menggunakan pakaian yang baik. Menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang sopan. Kalau kita menghadap guru, menghadap orang tua, menghadap atasan kita, menghadap orang terhormat, menghadap tokoh, berusaha untuk menggunakan pakaian-pakaian yang
sopan, pakaian-pakaian yang beradab. Apalagi ini dalam sholat, harus lebih kita jaga untuk menggunakan pakaian-pakaian yang beradab. Jangan sampai misalnya menggunakan pakaian yang bergambar Doraemon misalnya, atau menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, pakaian-pakaian transparan, pakaian-pakaian yang menjijikkan, dilihat di luar sholat pun menjijikkan, apalagi dipakai di dalam sholat. Sebaiknya saat kita sholat menggunakan pakaian yang kita pilih, pakaian yang bersih. Makanya Nabi SAW bahkan dia tatayyabu inda sholat, beliau berusaha untuk menggunakan minyak wangi ketika beliau mau sholat. Apa tujuannya? Adalah untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam ayat tadi Allah Azza wa Jalla mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian saat kalian datang menunaikan sholat di masjid. Ini menuntut untuk kita selalu melihat, kalau pakaian-pakaian yang sudah ketat, ya, celana-celana yang sudah lebih mendekati kepada ketat, sudah kecil, hampir sama dengan besar paha, besar kakinya, ganti. Allah Azza wa Jalla insyaallah akan menggantikan yang lebih baik. Dan kalaupun kita menggunakan sirwal, yang namanya sirwal itu fadfad. Para ulama mengatakan yang namanya sirwal, ya, itu harusnya longgar, dengkulnya longgar, bagian pahanya longgar, bagian bawahnya longgar, ya, bagian selangkangannya longgar. Kalau yang sudah ketat-ketat ini disebut bantalun. Ini disebut dengan bantalun yang mendekati hajam, mendekati besarnya paha, besarnya lutut yang kita miliki. Ini tidak dibenarkan untuk menggunakan sholat menggunakan pakaian yang seperti ini. Kalau memang sudah kecil, maka segera ganti dengan menggunakan pakaian yang lebih besar. Insya Allah Allah Azza wa Jalla akan menggantikan yang lebih baik biidznillah ta'ala kalau kita ada niat. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, hadis ini menunjukkan idhamu qadr salat. Hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan salat di mata Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Oleh karenanya sampai Nabi SAW mengatakan, la yusalli ahadukum fit thawbil wahid. Jangan sampai ada salah seorang di antara kalian melakukan salat dengan menggunakan satu kain, walaysa ala atiqihi minhu syai', sementara tidak ada satu helai pun yang menutupi salah satu pundaknya ataupun pundaknya. Ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam rangka mentakzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyampaikan bahwasanya yusalli ahadukum fi izarin wa qamis. Bisa jadi di antara kalian sholat dengan menggunakan izar, pakaian yang menutup bagian bawah, dan gomis dan gamis. Gamis itu sebenarnya kalau diterjemahkan bukan baju Pakistan, tapi gamis ya jubah, ya. Menggunakan sarung dan jubah. Au izarin waridah, atau menggunakan izar waridah, menggunakan pakaian menutup bagian bawah, baik itu sarung atau misalnya sirwal, atau bagian atas waridah yang menutupi bagian atas. Ini disebut dengan ridha. Kalaupun hanya menggunakan satu pakaian, hanya menggunakan satu kain seperti yang dulu banyak dilakukan oleh para sahabat karena mereka fakir, tidak punya kecuali satu helai, satu lembar pakaian, satu lembar kain, tidak dalam bentuk pakaian. Nah, ini perlu waspada orang-orang yang hanya memiliki hanya satu lembar pakaian, supaya auratnya tidak tersingkap. Makanya dulu para sahabat, terkhusus misalnya para sahabat Ahlus Suffah yang tinggal di Mes Suffah yang menempel dengan Masjid Nabawi, karena dulu mereka hijrah meninggalkan semua harta mereka dan tidak ada pakaian yang mereka bawa kecuali sangat sedikit. Mereka terkadang menggunakan satu thawb, hanya menggunakan satu helai kain saja. Maka mereka ikat dari depan sampai kemudian diikat ke lehernya, supaya bagian depan tertutup, bagian belakang tertutup, bagian bawah
bagian kemaluan dan dubur itu pun tertutup. Ini kalau hanya menggunakan satu pakaian. Antum bisa memahami menggunakan satu pakaian. Dulu para sahabat Ahlus Suffah bagaimana? Satu pakaian. Siapa yang pakai salam? Fadhal. Bisa maju? Pakai celana nggak dalamnya? Pakai. Baik. Sini. Lanjut maju kamu. Hah? Apa yang salah coba? Salahnya sobek. Kalau dibuka terbuka. Siapa nggak sobek? Nggak apa-apa, nggak apa. Nanti praktekkan, nambah ilmu buat teman-teman, nambah ilmu buat sendiri. Baik. Pakai celana. Coba. Sarungnya coba. Dilepas sarungnya. Sarungnya dilepas. Diikat ke belakang bisa. Tangannya kok. Seperti dulu para sahabat yang punya satu kain, supaya karena nggak ada bajunya. Dulu para sahabat nggak ada baju, nggak ada celana, cuma satu kain ini aja. Cuma ini lebih panjang lagi, diikatkannya dari belakang leher seperti ini, supaya tidak jatuh. Bagian depan tertutupi, bagian belakang juga tertutupi.